Kids, berikut ini soal dan jawaban materi kelas 1-3 Sekolah Menengah Pertama tentang eksplorasi Pulau Karimun. Upaya konservasi biodiversity Pulau Karimun. Program belajar dari rumah TVRI 11 November 2020. Pastikan ajak orang tua atau kakakmu untuk berdiskusi ya. Yuk kita simak soal dan jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan video tersebut, apa misi utama yang dilakukan peneliti di Pulau Karimun? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya, para peneliti membantu melakukan eksplorasi di pulau-pulau kecil sekitar Batam, salah satunya Pulau Karimun, untuk bisa melakukan konservasi biodiversitas di Pulau Karimun. Melakukan pengumpulan koleksi tumbuhan hidup untuk ditanam kembali di Kebun Raya Batam, tujuannya untuk memperkaya koleksi di Kebun Raya Batam. Selain itu, bertujuan juga untuk mengungkap tentang keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Pulau Karimun, serta berharap supaya semua flora dan fauna yang ditemukan bisa menjadi bahan pembelajaran nantinya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertanyaan nomor 2. Apa saja aktivitas penelitian yang dilakukan di Pulau Karimun? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya, pertama, melakukan penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan di Pulau Karimun. Lalu melakukan pengamatan terhadap tumbuhan yang ada. 3. Mengambil sampling tanaman di pulau wilayah Karimun dan akan ditanam kembali di hutan Kebun Raya Batam. 4. Mencari tahu manfaat setiap tanaman. 5. Mencari data dari warga sekitar tentang flora dan fauna di sekitarnya. 6. Mengidentifikasi hewan-hewan yang ada di pulau. 7. Melakukan pengamatan kepada hewan yang tidak bisa diambil langsung. Dan 8. Menangkap hewan-hewan yang bisa dibawa dan dijadikan sampel di museum untuk bahan pembelajaran. Pertanyaan nomor 3. Cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga ekosistem flora dan fauna di Indonesia? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya, pertama, memperbanyak pengetahuan tentang satwa. Dengan banyak pengetahuan tentang satwa, kita bisa memahami alam liar dengan lebih baik dan menghargainya. Kita pun jadi memiliki kesadaran untuk menjaga habitat tempat tinggal satwa dan melindungi satwa yang terancam. Kita juga jadi tahu satwa apa saja yang saat ini sedang terancam populasinya dan membantu mencegah kepunahannya. Kita bisa membagikan pengetahuan tentang satwa yang harus dilindungi kepada teman dan keluarga, agar lebih banyak orang tahu tentang pentingnya melestarikan alam. 2. Tidak mendukung kegiatan yang merusak lingkungan. Penebangan dan perburuan liar merusak habitat dan ekosistem di alam. Penebangan liar bisa merusak habitat hewan, sehingga hewan kesulitan mencari makan dan berkembang biak sehingga populasinya terancam. Kemudian, banyak hasil perburuan liar hewan yang dijadikan produk keperluan manusia, seperti pakaian atau obat-obatan. Semakin banyak orang menggunakannya bisa semakin mengancam populasi hewan. Sebaliknya, kita perlu mendukung kegiatan yang menjaga habitat satwa, seperti reboisasi hutan dan mencegah kebakaran hutan, juga program perlindungan satwa langka. Kita juga harus turut menjaga bumi dari dampak perubahan iklim, karena keberlangsungan hidup satwa juga dipengaruhi oleh perubahan iklim akibat pemanasan global. 3. Menjaga lingkungan sekitar. Jagalah agar lingkungan sekitar kita bersih, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga aliran bersih. Air juga harus digunakan dengan bijak agar tidak merusak lingkungan atau sumber kehidupan satwa. Kemudian, usahakan untuk tidak membuang terlalu banyak sampah dari barang sekali pakai dan gunakan kembali barang-barang yang bisa digunakan. Ini menjaga bumi yang jadi tempat tinggal makhluk hidup termasuk para satwa. 4. Mengunjungi taman nasional. Kita bisa belajar lebih banyak tentang satwa dengan melihat langsung satwa di alam liar, seperti taman nasional, Suaka Marga Satwa, atau tempat konservasi hewan lain yang boleh dikunjungi. Ingat ya, tujuannya adalah untuk mendukung perlindungan satwa di habitatnya dan melihat bagaimana mereka hidup di alam liar. 5. Menanam tumbuhan lokal. Tumbuhan apa saja yang asli di daerah tempat tinggalmu? Kita bisa menanam tumbuhan lokal agar menambah populasinya. Tumbuhan itu bisa menjadi habitat baru bagi satwa liar di lingkungan tempat tinggalmu. Menanam tumbuhan lokal juga bisa mengundang serangga lokal seperti lebah dan kupu-kupu yang membantu penyerbukan. Ini bisa membantu keberlangsungan ekosistem alam di wilayah tempat tinggalmu. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!